Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah masih memberi kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita, yang akan membimbing kita, menunjukkan kita dan mengantarkan kita kepada tujuan hidup yang hakiki dan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada siang hari ini adalah zikir yang diijazahkan. Kita sering mendengar ijazah. Bahkan dulu kalau sekolah itu ada pembagian ijazah. Kalau sekarang STTB. Jadi ijazah itu berasal dari kata jaza, artinya boleh, atau surat izin. Surat izin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP. Ijazah SMP bisa melanjutkan ke SMA. Ijazah SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dapat ijazah S1, ijazah S2 sampai ijazah S3. Kalah sama Samsung, udah S berapa Samsung? S20 ya. S25 tuh. Ya. Kemudian zikir yang diijazahkan adalah zikir yang dibolehkan atau diizinkan. Dalam kaidah usul fikih, dibolehkan artinya tidak dipahala jika dilakukan, dan tidak disiksa jika tidak dilakukan. Jadi dilakukan tidak dipahala, tidak dilakukan tidak disiksa. Itu istilahnya mubah, dibolehkan, diizinkan. Sedangkan zikir yang dinilai ibadah dan dipahala adalah zikir yang disyariatkan, bukan diijazahkan, bukan dimubahkan, bukan dibolehkan, tapi disyariatkan, masyru' atau diperintahkan, makmur, atau disunahkan, masnun, atau mandub. Mandub itu disunahkan, atau dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW, namanya muthal. Jadi ada contohnya. Jadi zikir itu harus ada contohnya, harus ada perintahnya, harus ada syariatnya, harus ada sunnahnya. Kalau mubah berarti tidak dapat pahala. Kalau dilaksanakan, ditinggalkan juga tidak dapat siksa. Gitu. Kayak makan itu walaupun habis 2 piring itu nggak dapat pahala. Tidak makan juga tidak disiksa. Tapi kalau makan diawali dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah,
insya Allah dinilai ibadah. Ya. Tidur, tidur itu mubah, boleh. Mau tidur silahkan, tidak tidur juga silahkan. Tapi kalau tidur diawali dengan zikir, ditutup dengan zikir, kemudian sebelum tidur wudu, kemudian lambung kanan ada di bawah, kemudian menghadap kiblat, maka itu dapat pahala, dinilai ibadah. Ya. Yang pertama, ya, zikir yang dinilai ibadah dan dipahala adalah zikir yang banyak. Jadi zikir itu jangan sedikit. Ya. Yang zikirnya sedikit orang munafik itu. Ya. La yazkuruna Allah illa qalila. Ya. Jadi orang munafik itu sholatnya malas, ya. Ibadahnya ria, zikirnya seuprit. Kita termasuk nggak tuh? Sholat malas, ibadah ria, zikir seuprit. Orang munafik itu. Ngomong bohong, janji ingkar, diamanati khianat. Kalau dalam hadis itu, jadi dalam Al-Quran, ya ciri orang munafik itu sholat malas, ibadah ria, zikir. Kalau hadis ngomong bohong, janji ingkar, diamanati khianat. Ya. Nah, zikir yang banyak itu pertama zikir yang dijanjikan ampunan, maghfirah. Ya. Orang yang mendapatkan maghfirah itu pertama di dunia tidak akan ditimpa bencana. Di akhirat tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kalau mendapatkan maghfirah. Makanya istighfar juga harus banyak. Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali itu. Ya. Kita istighfar kalau anak nakal, astagfirullah. Kalau suami bandel, astagfirullah. Kemudian zikir yang dijanjikan pahala yang agung, pahala yang sangat besar, ajrun azim, ajrun kabir. Ya, itulah zikir yang banyak. Jadi tidak rugi, tidak sia-sia kalaupun kita zikir sebanyak-banyaknya, karena kita akan mendapatkan maghfirah. Kita mendapatkan ajrun azim, kita akan mendapatkan ajrun kabir, pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT, ya, orang yang dijanjikan ampunan dan pahala yang agung itu diantaranya wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ya, Allah. Ya, di sini jelaskan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi tidak ada ya perbedaan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kalau sama-sama berzikir dan zikirnya sangat banyak sekali, maka akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama maghfirah, ampunan. Yang kedua ajran azima, pahala yang sangat besar. Ini surat Al-Ahzab, surat 33 ya, ayat 35. Yang kedua, zikir yang banyak itu zikir yang dijanjikan keuntungan. Jadi enggak rugi, dapat al-falah. Apa al-falah itu? Warisan yang sangat banyak. Apa itu? Surga Firdaus ya. Ya, kalau kita zikir yang banyak dapat surga Firdaus. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah sholat itu zikir yang banyak. Jangan Allahumma anta lantas jalan ya. Harusnya kan Allahumma antas salam. Ini Allahumma lantas jalan. Enggak bakal dapat itu. Ya. Jadi habis sholat zikir yang banyak. Makanya hayya 'alas shalah, yuk kita sholat berjamaah. Hayya 'alal falah, yuk kita dapatkan al-falah. Apa al-falah itu? Surga Firdaus. Apa surga Firdaus itu? Surga yang diwariskan oleh Allah. Kepada siapa? Di antaranya kepada orang yang
berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu ada di dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Jadi selepas sholat itu, ya, di antaranya ada wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini hari Jumat nih. Hari Jumat, selepas Jumat maka ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu Akbar, bisa la ilaha illallah, bisa la haula wala quwata illa billah. Tidak ditentukan, silakan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Insya Allah dapat al-falah. Zikir itu gampang atau susah? Gampang. Ringan atau berat? Malas atau enggak? Malas, ya. Malas sebenarnya. Padahal paling ringan, paling mudah. Tapi ternyata malas, ya. Yang ketiga, zikir yang banyak itu zikir orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik atau uswatun hasanah. Jadi zikir yang paling banyak itu zikir Rasulullah. Tidak ada zikir yang lebih banyak daripada zikir Rasulullah. Kalau kita mencontoh Rasul, meneladani Rasul, mengikuti Rasul dalam berzikir, itulah zikir yang paling banyak. Ya. Selepas salam astagfirullah 3 kali. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya. Kemudian Allahumma anta salam 1 kali. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Allahumma lamalnya 1 kali. Baru kemudian subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar mentang-mentang semangat 100 kali. Itu mah kebanyakan. Ya? Kalau apa? Iya. Jadi yang paling banyak itu 33. Kalau setelah sholat. Istighfar paling banyak 3 kali setelah sholat. Allahumma anta salam, Allahumma lamania 1 kali. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa? 1 kali. Baru berdoa sebanyak-banyaknya. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allah atau Allah apa? Apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar. Silakan sebanyak-banyaknya. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau lagi sakit, Allahumma apa? Allahumma Rabban nas mudhibal bas isfini anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya. Kalau ingin dijauhkan dari penyakit yang buruk, yang jelek, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa a'udzubika minal jununi wa a'udzubika minal judami wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Kalau kalau ingin tidak kena penyakit pikun apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, a'udzubika minal jubni, a'udzubika min an urada ila ardalil umri, a'udzubika min fitnati dunya, a'udzubika min adzabil qabri. Silakan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena Allah itu semakin diminta semakin suka. Allah itu. Ya, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, supaya Allah cinta suka kepada kita. Ya. Nah, di sini jelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi yang berharap kepada Allah, berharap ridho Allah, berharap cinta Allah, berharap apa? Ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap karunia Allah, berharap barokah Allah. Ya. Contoh Rasul, insya Allah dapat semuanya. Wal yaumal akhir, dan ingin mendapatkan hari akhir, berharap untuk mendapatkan kebaikan pada hari akhir. Ya, dihisab dengan mudah, ya, gitu. Ya.
diselamatkan dari neraka kan gitu ya. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi tidak ada zikir yang lebih banyak daripada zikir Rasulullah SAW. Makanya contoh Rasul, teladan Rasul dalam berzikir kepada Allah SWT. Sebab kadang-kadang manusia itu suka ngeyel. Ya. Kan Rasulullah tuh ya, maksum. Ya, Rasul itu diampuni dosanya. Wajar kalau Rasulullah 33 kali. Kita mah harus berkali-kali kan gitu. Jadi pakai apa tuh? Pakai otak gitu ya. Jangan pakai otak ibadah itu. Contoh Rasul udah selesai. Kalau Rasul 33 ya 33. Ya, jangan ngeyel. Kan itu Rasul. Ya. Kita makan Rasul dimaksum dosanya, ya kita dimaklum. Jadi kita harus lebih daripada 33 kali. Itu setan. Setan tuh pintar ya, Bu ya? Pintar gitu. Setan tuh kalau tidak ditaprit diiprot, Bu. Kalau tidak ditaprit diiprot. Ditaprit itu supaya tidak berzikir. Kalau diiprot dibiarkan zikir, tapi zikirnya berlebih-lebihan, Bu. Itu saya waktu ke Tasik, Bu. Itu ada anak adzannya itu 5 menit sekali, Bu. 5 menit Allahu adzan sampai selesai. Udah gitu 5 menit adzan lagi. Saya tanya sama kiainya yang mengobatin dia, "Kenapa, Ustaz?" "Dia overdosis." Saya kira overdosis obat, ternyata overdosis zikir. Jadi kebanyakan zikir jadi konslet juga, Bu. Jadi zikir tuh jangan kebanyakan, harus banyak. Ya. Gitu. Harus pas, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, harus pas. Tapi juga nggak boleh berlebihan atau kebanyakan, ya. Iya, semua juga kalau kebanyakan jelek ya. Makan kebanyakan jelek. Ya, tidur kebanyakan jelek. Ngobrol kebanyakan, ngaji kebanyakan. Jelek juga kalau kebanyakan. Iya, kapan masaknya ngaji terus. Iya. Ya, suami ditinggal-tinggal ngaji. Iya. Jadi semua juga ada waktunya ya. Kemudian zikir yang dinilai ibadah dan dipahala adalah zikir yang sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ibu mau ngaji, zikirnya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Mau ngaji, iya nggak boleh, Bu. Iya. Gitu. Mau makan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Gitu. Jadi ada tempatnya, ada waktunya, ada jumlahnya, Bu. Ya. Kemudian ada caranya. Cara zikir itu ada caranya, Bu. Ya. Kan ada, Bu, zikir yang joget-joget ya, nyanyi-nyanyi sampai kesurupan, jingkrak-jingkrak, ada, Bu. Ya, teriak-teriak, ya. Ya. Zikir itu kan mengingat Allah, menyebut Allah. Kita harus tadarru. Tadarru itu rendah diri. Ya. Kalau kepada manusia aja sopan dan santun, ini jingkrak-jingkrak. Ya. Iya. Kemudian pertama membaca subhanallah wa bihamdi berapa? 100 kali. Ya. Dan itu kapan saja, ya. Kapan saja dibaca, ya. Berapa? 100 kali. Tidak lebih, tidak kurang, 100 kali. Jadi man qala, siapa saja kata Rasul membaca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, berapa? 100 kali. Khutat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, katanya. Dia pasti oleh Allah akan dihapus segala dosanya walaupun laksana buih air laut. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau bisa berzikir subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampuni, dihapus kesalahannya, Bu. Ini menarik ya, Bu ya. Tapi tadi malas bacanya, Bu ya.
Malas, Bu. Ya? Kebanyakan tuh kelamaan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Jadi tiga kali ini tambah satu. Ini kan 33, Bu. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi sampai sini ya. Itu 33 kali 3 tambah 1 100. Ya, bisa. Itu teknis lah. Atau yang pakai yang dipijit itu ya tak 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 ya. 100 kali. Ya. Karena kita merasa banyak dosa ya. Merasa banyak kesalahan. Kalau kita merasa banyak dosa dan banyak kesalahan, maka ada solusinya. Baca subhanallah wa bihamdi berapa? 100 kali. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, berzikir sambil berdiri boleh. Berzikir sambil berjalan boleh. Berzikir sampai duduk boleh. Berzikir sampai berbaring. Ya. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Sesuai dengan perintah Allah. Ya. Dan ini ciri orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat itu zikirnya setiap keadaan. Zikirnya setiap saat. Jadi ketika berzikir, ketika jalan zikir, ketika berbaring zikir, ketika duduk zikir, ketika tidur pun zikir. Baru berhenti zikir kalau mati udah nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi tiada hari tanpa zikir. Nah, ketika mensifati ulul albab, Allah berfirman, ulul albab orang yang berakal sehat itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik sambil berdiri, sambil duduk atau sambil berbaring, ya. Cuman kadang-kadang kalau sambil berbaring zikir belum selesai udah tidur ya. Iya. Coba yang enak sambil berdiri, sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur, Bro. Iya. Karena zikir itu bikin tenang, Bu. Jadi yang tadinya susah tidur, gampang tidur kalau zikir, Bu. Ya. Ada orang kalau susah tidur gampang, ngitung aja 1 juta dari belakang. 1.990.000. Nah, belum nol udah tidur duluan, bukan begitu. Udah berzikir Allah, karena berzikir itu bikin tenang. Yang menyebabkan orang susah tidur itu karena resah, gelisah, cemas, gundah, gulana, ya, kasmaran dan sebagainya. Yang ketiga, bertasbih, bertahmid dan bertakbir 10 kali setelah sholat fardu bagi yang terburu-buru. Ya. Jadi kalau tidak terburu-buru mah 33. Ya. Walaupun kita ngajarin anak tetap 33. Ya. Tapi kalau terburu-buru boleh. Ya. 10 kali, Bu. Misalnya mau apa gitu ya. Nah, boleh tuh. 10 kali. Jadi subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Kalau disatuin bisa, Pak? Ya, bisa. Ya. Atau Allahu Akbar dulu bisa. Ya. Jadi boleh kebolak-balik. Ya. Yang jelas masing-masing 10 kali. Ya. Ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jadi khallatani man hafadhu alaihima ya adkhalatahul jannah wa huma yasirun wa may ya'mal bihima qalilun. Tolong dicatat tuh, ini penting banget nih. Ada 2 amalan, siapa yang menjaganya maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Keduanya sangat mudah meskipun orang yang mengamalkannya apa? Sedikit, ya. Padahal mudah, Bu. Tapi yang mengamalkannya sedikit. Apa itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Lalu Nabi SAW bersabda. Apa itu? Apa? Antahmadallah. Engkau puji Allah.
Kemudian wa tukabbirahu, engkau agungkan Allah. Wa tusabbihahu, engkau sucikan Allah. Baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca subhanallah. Fi duburi kulli salat, fi duburi kulli salatin. Ya, setiap di belakang salat, setelah salat maktubatin, salat fardu asron, berapa? 10 kali. Ya. 10 kali. Ya. Baca alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Setelah salat fardu sebanyak 10 kali. Insyaallah tuh. Ya. Di sini jelaskan pasti kedua zikir itu akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Luar biasa. Padahal ini mudah, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Ya. Tapi dengan catatan apa? Kalau terburu-buru. Ya. Kalau tidak terburu-buru berapa? 33. Keempat, berzikir yang dinilai ibadah dan dipahala adalah berzikir bebas. Silakan. Sesuai kemampuan. Jika tidak ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan tempatnya, tidak ditetapkan jumlahnya, dan atau tidak ditetapkan caranya, ya. Misalnya baca ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Tidak ditentukan, silakan berapa kali baca. Ya, tidak ditentukan tempatnya, silakan di mana saja, ya. Mau setelah sholat, sebelum sholat, ya, ya. Atau lagi duduk di rumah, ya. Silakan dibaca. Ya. Bukan 3 kali kalau zikir pagi sore, Pak? Ya, enggak, ini tidak disebutkan jumlahnya, ya. Kalau ada pagi sore ada. Jadi dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, Nabi SAW keluar dari sisinya pada sholat subuh di masjid, sementara Juwairiyah sudah di tempat sholatnya. Kemudian Nabi SAW kembali saat waktu sudah duha dan ia masih duduk di tempat sholatnya. Ya, maka Nabi SAW bersabda, engkau masih di tempat ini sejak aku meninggalkanmu. Ia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qulti ya mundul yaum lawazannathunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Jadi istri Rasul itu yang bernama Juwairiyah, ya. Kalau habis sholat subuh di rumah, dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia berzikir dengan zikir sebanyak-banyaknya sampai Rasul pulang dari masjid selepas beliau melaksanakan sholat duha. Ya, jadi habis sholat subuh, ya, Rasul itu nggak pulang ke rumahnya. Ya, sampai waktu duha. Setelah waktu duha dia sholat duha. Setelah itu baru pulang ke rumahnya. Ternyata istrinya masih duduk. Maksudnya duduk di sini, duduk setelah sholat subuh, berzikir sebanyak-banyaknya. Lalu Rasul mengajarkan ada zikir kalau dibaca 1 kali sama dengan berzikir berkali-kali. Jadi sejak kamu tadi berzikir habis sampai subuh, dari subuh sampai sekarang ini, ya, itu setara dengan baca zikir ini 1 kali. Ini luar biasa, ya, 1 kali. Ya. Jadi kapan saja silakan baca. Kalau kita ingin berzikir yang banyak, ya, tapi ternyata, ya, dengan mudah bacanya. Baca ini 1 kali. Ya. Kalau 2 kali lebih banyak lagi, 3 kali, 1 kali saja setara dengan orang yang habis sholat subuh berzikir sampai waktu duha itu. Coba kalau berzikir kan banyak banget. Ya, tapi 1 kali setara dengan itu nilainya itu. Apa? Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, sesuai dengan yang diridhoi oleh dirinya. Jadi zikir itu harus diridhoi oleh Allah, enggak boleh ngarang. Wa zinata arsyihi, ya, setimbang arasnya. Bayangkan, ya. Jadi zikir ini kalau dibaca, ditimbang, itu beratnya sama dengan berat aras. Ya. Ya, kira-kira, ya. Kan ada dalam surat Al-Qari'ah, ya.
Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka adapun siapa saja yang berat amal timbangannya, maka dia akan ditempatkan dalam kehidupan yang paling memuaskan, paling menyenangkan. Kalau berat amal timbang kebaikannya. Di antara amal kebaikan yang bisa bikin berat, bahkan beratnya seberat aras, adalah mengucapkan doa ini, Bu. Tapi lagi-lagi kita jarang mengucapkannya, Bu. Jarang atau tidak tahu atau belum tahu? Alhamdulillah tiap pagi sekarang. Nah, ini luar biasa, Bu. Belum. Ya. Jadi ini diukur dengan banyaknya sebanyak makhluknya. Diukur dengan ridhonya seridho Allah kepada hambanya. Ya. Ya. Diukur dengan beratnya seberat aras. Ya. Itu kalau dibaca 1 kali. Wa midada kalimatih. Ya. Dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Ya. Di dalam Al-Quran saja kalimat Allah 30 juz ya. 30 juz, Bu. Bayangkan, Bu. Ini nilai zikir ini luar biasa. Sebanyak kalimatnya. Ya. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Muslim ya. Zikir yang dinilai ibadah dan dipahala adalah zikir yang benar, yang tidak perlu minta izin kepada Allah dan Rasulnya, karena sudah diperintahkan. Ya. Sudah diperintahkan. Berarti kalau sudah diperintahkan sudah diizinkan. Ya, nggak perlu minta izin. Ya. Ya Allah, izinkan saya mau sholat ya Allah. Ya Allah, izinkan saya mengaji ya Allah. Ya Allah, izinkan saya mau sedekah. Terus saja minta izin. Ya. Sudah diperintah. Ya. Kalau larangan minta izin juga nggak bakal diizinkan. Tapi kalau perintah nggak perlu minta izin karena sudah diperintahkan. Ya, ya Allah, izinkan aku berzikir ya Allah. Nggak perlu. Karena itu sudah diperintahkan, sudah disyariatkan. Bahkan sudah disunahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu minta izin kepada Allah dan Rasulnya, serta tidak perlu menunggu izin atau ijazah ya, dari seseorang seperti izin dari ustadz, izin dari kiai, izin dari ajengan dan yang lainnya. Nggak perlu minta izin. Ustadz, boleh nggak saya kalau mau tidur baca ayat kursi? Itu minta izin ya. Ngapain minta izin? Ya, ya Allah, boleh nggak? Ya, boleh nggak sebelum tidur saya baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Nggak usah nunggu izin dari seseorang. Ya, nggak perlu. Kecuali kalau istri mau ngaji minta izin sama suami. Kalau mau saum sunat minta izin sama suami. Karena itu ada dalilnya. Tapi kalau udah biasa terus masa tiap malam izin nggak usah kan Pak, kalau mau tapi kan udah biasa udah tahu tuh. Iya, tapi kalau yang sebaiknya ya nggak apa-apa minta izin kan. Izin lagi gitu. Kan setiap kali minta izin kita dapat pahala ya. Ya. Jadi jangan begini ya. Sama suami biasanya dipanggilnya apa Mirla? Nama. Saya. Kalau manggil suami apa? Ya kadang masih bapak yang Sayang mau kemana? Biasa, kan biasa nggak jelas. Mau ngaji boleh nggak? Boleh dong, masa ngaji nggak boleh? Ya. Kalau ngaji ya tadi tapi kalau puasa kan udah tahu. Iya. Karena saya nggak izin Pak, cuman kalau dia bilang besok jangan puasa ya gitu. Nah, berarti itu tidak diizinkan berarti. Iya, maksudnya jadi udah tahu kalau nggak boleh puasa saya nggak puasa. Ya. Jadi kenapa? Ya. Tetap harus izin terus berarti. Karena zikir sejatinya adalah bukti iman kepada Allah dan ungkapan syukur atas nikmatnya. Orang yang berzikir kepada orang yang beriman kepada Allah tuh wajib berzikir kepadanya. Orang yang beriman kepada Allah wajib bersyukur kepadanya. Dan di antara bukti syukur itu adalah berzikir, ya. Jadi zikir itu adalah bukti iman, ungkapan syukur kepada Allah atas nikmatnya yang sangat banyak, ya.
Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sedang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Kemudian firman Allah, coba lihat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi jangan sampai kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat. Ya. Jadi zikir, syukur, ibadah. Itu kewajiban pokok kita. Dan itu diperintahkan, nggak perlu minta izin. Ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tidak perlu minta izin, tapi kita minta tolong kepada Allah. Ya. Karena zikir itu perintah, kemudian syukur itu perintah, dan ibadah itu perintah, ya, maka kita minta kepada Allah agar ditolong dalam berzikir, ditolong dalam bersyukur, ditolong dalam beribadah. Karena ternyata zikir dan syukur serta ibadah itu banyak gangguannya, ya Bu ya. Banyak rintangannya. Ya. Ngaji juga banyak rintangannya, Bu ya. Iya, hujan ngaji itu kan banyak itu, ya. Ngantuk, ya. Iya. Jadi ada ibu-ibu itu yang pinter, Bu. Pinter ngajinya sambil tidur, pinter banget. Iya. Saya aja ngajar nggak bisa tidur, Bu. Ya. Nah, kemudian apa? Bahwa zikir itu bukti iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nama Allah ada berapa? Ada 99. Ya. Jadi sebut semuanya itu zikran katsiran. Ya. Itu bukti iman kepada Allah, ada zikir, syukur dan ibadah. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan petang. Ada al-ma'thurat. Ya. Ya. Kalau pagi asbahna wa asbahal apa? Kalau sore amsayna wa amsa. Nah, ada wal ijatu wal qudratu lillah. Jadi bedanya kalau sore amsayna ya. Kalau pagi asbahna ya. Jadi kalau bisa zikir itu pagi dan petang. Pagi dan petang. Jadi pagi membuka amal, petang menutup amal. Karena kita mau tidur ya. Kemudian ini ada Bu. Ya. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini dibaca ketika sujud. Ya. Ketika sujud kita berzikir kepada Allah. Tapi kemudian zikir saja enggak cukup. Orang berzikir tidak berdoa sombong, Bu. Ya. Jadi zikir doa, Bu. Ibadah, zikir, doa. Itu yang sempurna. Sujud itu ibadah. Dalam sujud ada zikirnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi dalam sujud juga ada doanya. Karena saat sujud itu kita sedang sangat dekat dengan Allah. Jadi kemungkinan besar doa kita dikabul itu sangat luar biasa. Nah, ini baca Bu. Hadisnya riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan ini harus dihafal. Karena kalau lagi sujud gimana bacanya, Bu? Ya, ini harus dihafal. Masa begini? Ya. Nggak mungkin kan, Bu ya? Kalau duduk bisa dihafal ya. Bisa dibaca, berdiri bisa dibaca.
Ruku bisa dibaca, sujud gimana bacanya? Ini harus hafal. Dan ini supaya dosa kita benar-benar bersih, Bu. Karena dosa itu macam-macam, Bu. Ya. Dosa itu macam-macam. Maka minta semua dosa itu diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ibu, dosa terang-terangan dengan dosa sembunyi-sembunyi banyakkan mana, Bu? Sembunyi-sembunyi. Iya. Iya. Nah, itu ada yang nanya sama saya, dia pakai Latinnya itu nggak apa-apa kan dia? Nggak apa-apa, Bu. Yang penting tadi lafadznya benar, lafadznya benar. Iya, itu kalimatnya benar, itu dia begitu. Iya. Jadi jangan sampai kan karena ditulis Allah dibaca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Latinnya kan begitu ya. Iya. Nah, jangan, itu baru nggak boleh. Ya walaupun ditulisnya A tetap dibacanya O. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh. Ya. Ya, silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?